hal menipu luar biasa. Banyak hal, tapi mungkin gue bisa rangkum essence-nya atau meaning-nya ke dalam hal ini teman-teman. Ya. Your eyes tell one thing, but the reality is something totally different. Betul nggak? Tadi susah nggak ngeliatin mana yang pisang bohongan? Susah ya, mana yang uang asli, mana yang bukan. Susah banget. Jadi kalau kita buat main games gitu aja, buat ngumpulin poin buat connect, hahaha aja mungkin seru, it's harmless gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau mungkin aja kita lebih sering pakai prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma khususnya kalau biasanya kita ketemu sama orang, apalagi mungkin orang baru, ya kan? Dan bahkan fakta menariknya nih teman-teman, dari satu studi, ada research yang bilang kalau first impression, ketika kita pertama kali ketemu orang, itu cuma butuh 7 detik doang. Dan dari 7 detik pertama itu, orang-orang bisa punya 11 impresi terhadap diri kita. Makanya dibilang 7-11 rule, gitu ya. Jadi waktu kita ketemu orang, halo, salaman, 7 detik pertama, mereka itu udah punya 11 impresi terhadap diri kita. 11 itu apa aja ya, macam-macam, kayak education level, economic level, political background katanya, mungkin religious background dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi gue percaya dari 7 detik pertama yang menghasilkan 11 impression itu, mostly mungkin 80 sampai 90% itu pasti dari looks. Betul nggak? Pasti dari penampilan. Iya kan? Di sini dibilang based on appearance, body language, dan lain sebagainya. Karena yang pertama kali kita lihat memang harusnya adalah looks, penampilan. Betul ya, jarang banget kita ketemu orang pertama kali, ya baru salaman aja dikenalin sama teman, abis itu kita bilang, wah orang ini sih hatinya besar banget buat bangsa-bangsa. Gak pernah, ya enggak. Wah baru kita ketemu 10 detik pertama, gue tahu nih orang gak setia kawan sih, jangan ditemenin. Gak mungkin, bener gak? Pasti komen kita apa? Wah dia cantik ya, ganteng ya, cakep ya, rapi ya, bersih. Atau mungkin sebaliknya, kucel, acak-acakan, nih pasti anak IT nih. Sorry anak IT. maaf, maaf, maaf. Saya juga gak jauh-jauh dari IT. Sorry, sorry, sorry. Oke. Dan sebenarnya teman-teman, uh, jadi lupa kan gue. Nah sebenarnya salah gak sih kita mengkategorikan orang seperti itu? Sebenarnya hal ini melabel orang itu adalah hal yang biasa. Karena ya ada penelitian juga yang lain, Daniel Kahneman, kalau kalian pernah baca bukunya cukup terkenal, Thinking Fast and Slow gitu ya. Dia bilang dalam bukunya, kalau otak manusia itu ada 2 jenis sistem di dalamnya. Ada yang namanya sistem one sama sistem two. Kalau anak psikologi pasti pernah dengar ini. Ya, yang sistem one dikatakan di sini fast thinking. Kalau yang sistem two itu slow thinking. Jadi kalau misalkan kayak kita refleks gitu ya, kena panas dan lain sebagainya, kita kan refleks menghindar tuh. Yang cepet-cepet kayak gitu itu pakai sistem one. Kalau kita disuruh tanya 1 tambah 1 berapa? Kita langsung bisa jawab 2. Itu sistem one yang bekerja. Tapi kalau kita disuruh ngitung 353 dikali 17, nah itu sistem 2 yang udah mulai bekerja. Yang rational thinking, yang kita butuh analisis lebih dalam. Kayak gitu ya. Dan dikatakan otak manusia itu 95% dari seluruh waktu yang kita punya, pakainya itu yang sistem one. Yang cepat. Kenapa? Karena otak manusia itu emang dari sononya mager teman-teman. Sama lah kayak pemiliknya, ya kan? Jadi otak kita itu males banget untuk ngelakuin sesuatu yang susah. Makanya ketika kita pertama kali ketemu orang, kita melabelin orang itu, oh ini orang A, ini orang B, ini orang C. Kenapa? Karena lebih gampang. Karena dengan kita melabel orang kayak gitu, otak kita itu lebih less effort dibandingkan kita harus benar-benar analisa dia. Oh nih orang kayaknya kalau gue lihat-lihat nih dari sininya bla bla bla, itu ribet. Sistem 2 yang mulai bekerja. Ya, jadi hal ini sebenarnya biasa. Dan hal ini juga bukan baru pertama kali muncul akhir-akhir ini.
In fact, dalam zaman dulu, perjanjian lama pun, kita udah bisa ngelihat ciri-ciri orang pada zaman itu, prinsipnya pakai yang seperti ini. Di mana mereka lebih suka nge-label orang. Di mana sistem one itu kayak lebih cenderung mereka pakai. Ya, salah satu ceritanya mungkin kita bisa lihat dari kitab 1 Samuel. Waktu itu ceritanya kayak gini teman-teman. Bangsa Israel itu baru banget kebentuk jadi suatu kerajaan gitu ya. Baru banget kebentuk jadi kingdom. Dan Tuhan mau memerintah atas bangsa Israel. Gitu ya. Karena itu Tuhan memakai yang namanya nabi atau mungkin disebutnya hakim-hakim. Gunanya apa? Nabi ini adalah perpanjangan mulutnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau ngomong sesuatu untuk bangsanya, si bangsa Israel ini, Tuhan akan ngomong lewat nabinya. Dan nabinya akan menyampaikannya ke bangsa Israel. Kayak gitu. Dan salah satu nabi Israel waktu itu adalah namanya Samuel. Ya, Samuel singkat cerita dia itu waktu itu udah tua. Ya, waktu itu udah tua dan biasanya mungkin kalau orang udah tua, satu hakim udah tua, bakal diterusin sama anak-anaknya. Tapi dikatakan pada saat itu anak-anaknya itu enggak seperti bapaknya. Dalam 1 Samuel 8 ayat yang kelima, ya kita bisa lihat dibilang kayak gini. Dan berkata kepadanya, ini penatua Israel gitu ya, dia ngomong sama Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa lain. Jadi orang Israel ini protes, lu udah tua, anak-anak lu gak becus. Angkatlah raja yang benar-benar raja gitu loh, yang fisik, yang kelihatan. Supaya apa? Supaya kita itu sama kayak bangsa-bangsa lainnya. Kerajaan tetangga kalau ngomongin pemimpin ada nih bentuknya, satu raja. Tapi kita siapa? Tuhan gak kelihatan kata mereka. Ya singkat cerita, oke lah kata Tuhan gitu kan. Akhirnya terangkatlah raja pertama Israel namanya siapa? Saul ya, Saul menjadi raja pertama atas Israel. Dan Saul memang baik ya, dia sangat luar biasa, tapi singkat cerita lagi itu tidak bertahan selamanya. Ya, akhirnya Saul jatuh ke dalam dosa, intinya dia bercela di mata Tuhan dan Tuhan pengen gantiin si Saul ini. Ya, dan kita bisa skip ke 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Kita bisa lihat Tuhan bilang apa waktu Tuhan itu udah gak mau lagi Saul memimpin. Dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah di sini ada satu masalah buat si Samuel tadi. Ya, Samuel disuruh cari raja yang baru. Tapi masalahnya, kita bisa lihat di kalimat terakhir, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan gak bilang anaknya yang mana. Ya, anak Isai itu banyak. Dan Tuhan gak bilang anak yang mana. Gitu kan. Jadi kita bisa lompat lagi teman-teman, kita lihat apa yang dilakukan Samuel ya. Singkat cerita dia kan nyamperin si Isai gitu kan. Terus kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, Eliab ini ceritanya anaknya Isai yang pertama kali muncul ya, yang pertama kali ketemu sama Samuel. Lihat kata-kata Samuel. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, di Alkitab belum ada dikasih tahu kalau Samuel tuh udah ngobrol-ngobrol dulu sama Eliab. Enggak ada tertulis kayak gitu. Ya, di sana cuma baru bilang melihat Eliab lalu Samuel udah mikir, wah ini nih raja atas Israel yang baru. Gitu kan? Tapi yang menarik adalah di ayat selanjutnya teman-teman. Kita lihat responnya Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi.
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Jadi dari sini kelihatan teman-teman, ya dari zaman dulu aja, Samuel loh, nabinya Tuhan. Dia itu udah punya kebiasaan untuk ngelihat orang dari penampilannya aja, gitu kan. Singkat cerita, abis Eliab lewat, dipertemukan lagi sama anaknya Isa yang kedua. Terus Tuhan juga bilang, Samuel bilang bukan ini pilihan Tuhan. Ya, terus yang ketiga lewat, kata Samuel juga bukan ini juga pilihan Tuhan. Sampai akhirnya, ya ayat yang ke-11 kita lompat. Kalau teman-teman mau baca nanti bisa baca sendiri teman-teman ya di 1 Samuel 16. Kita lompat ke ayat 11. Sampai 7 orang anaknya Isai udah lewat dipresentasiin, dikasih lihat ke Samuel. Tapi Samuel bilang semuanya ini bukan pilihan Tuhan. Ayat yang 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel nanya, 7 orang udah lewat tapi kata Tuhan bukan juga. Padahal Tuhan dengan jelas bilang, pergilah ya ke Isai, karena di antara anak-anaknya ada orang yang kupilih. Tapi ini udah 7 nih, kok belum ada? Samuel nanya, emang udah semua nih anak lo? Kata Isai apa? Masih ada yang bontot sih, kata dia. Tapi lagi menggembalakan kambing domba. Maksudnya apa sih? Kenapa dia bilang tapi lagi menggembalakan kambing domba? Karena teman-teman, menggembalakan kambing domba mungkin pada saat itu bukanlah sesuatu pekerjaan yang keren. Ya, bukanlah suatu pekerjaan yang maskulin. Mungkin koko-kokonya, asik koko-koko, kakak-kakaknya gitu ya. Kakak-kakaknya mungkin hobinya bukan menggembalakan kambing domba, mungkin mereka berburu ya kan, maco, maskulin, badannya tinggi, besar, mungkin ya apa sering belajar bela diri juga dan lain sebagainya, ya kan. Pokoknya kelihatannya mungkin buat Samuel, kakak-kakaknya itu lebih cocok lah sebagai raja, lebih kingable gitu kan, lebih king material gitu. Si Daud, bapaknya aja bilang, tapi lagi mengembalakan kambing domba. Lu yakin? Masa dia sih yang jadi raja? Gitulah kurang lebih. Ya, tapi kita lihat teman-teman. Sorry, ke back. Ya, disuruh panggil. Kalau enggak kita enggak akan makan-makan kalau Daudnya belum datang. Ayat 12 kita bisa lihat. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Tandanya masih muda banget teman-teman. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ke Daud teman-teman. Dari kisah ini sebenarnya cukup menceritakan ya tentang apa yang mungkin selama ini kita lakukan juga. Kita nggak sadar kalau kita suka pakai dari apa yang kita lihat doang untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu hal. Dan biasanya ketika kita hanya mengandalkan mata kita aja, kemungkinan besar kesimpulan itu bisa juga salah. Ya kan? What we see makes us draw a conclusion that ends up being totally wrong. Kita suka banget ngelihat meninggi-ninggikan orang padahal belum kenal. Atau sebaliknya, orang mungkin meninggi-ninggikan kita gitu kan. Kita bikin asumsi-asumsi tentang orang. Padahal kita baru ngelihat mereka doang sekali, 7 detik, 10 detik. Ya kan? Kita belum kenal mereka, tapi kita bikin asumsi. Dan asumsi itu biasanya jauh banget dari realitanya. Samuel melakukan itu juga teman-teman. Bahkan Isai pun melakukan itu. Bapaknya sendiri lu bayangin. Ya kan? Dia melakukan itu. Mereka miss akan apa yang Tuhan bisa lihat dalam hidup Daud. Nah masalahnya adalah mungkin tanpa kita sadari, kita pun sama kayak Samuel. Kita pun sama kayak Isai. Kita sering banget bikin asumsi. Kita suka ngelihat orang, kita bikin conclusion, lalu kita percaya. Pokoknya apa yang kita percayain, apa yang kita bilang, ini adalah standar dan ini adalah yang paling benar.
Tapi tahu nggak teman-teman, hari ini Tuhan mau bilang sama kita bahwa kebenarannya adalah God's standard is the only one that matters. Standarnya Tuhan adalah satu-satunya yang benar, yang bisa kita percayai. Jadi ketika kita ngelihat orang lain, ya kan, kita mungkin ngelihat orang yang sangat berbeda. Tapi Tuhan, ketika mereka ngelihat mereka, Tuhan melihat God's image in them also, teman-teman. Dan kalau ditanya mungkin emang benar kita itu biasanya merendahkan orang gitu ya. Emang iya kita merendahkan orang? Pasti kebanyakan dari kita di sini akan jawab, enggak ah, gue orangnya baik-baik kok, gue gak merendahkan orang kok. Tapi coba gue ganti sedikit pertanyaannya. Ya, bisa nggak kita semua coba cari 1-2 hal kebaikan dari orang yang kita nggak suka, dari orang yang kita nggak demen, habis itu kita puji-puji dia. Bisa nggak dengan segala ketulusan hati kita, kita cari satu hal yang bagus dari orang tersebut, lalu kita puji dia dengan tulus. Bisa nggak kayak gitu, teman-teman? Atau mungkin gimana dengan orang yang berbeda sama kita, yang mungkin mohon maaf lebih miskin gitu ya, economically backgroundnya berbeda, economic backgroundnya berbeda. Atau mungkin orang yang punya cacat, baik secara fisik maupun secara mental, bisa nggak kita ngelihat God's image in them? Atau sebaliknya, mungkin orang-orang yang hidupnya lebih baik daripada kita. Orang-orang yang kalau kita scrolling social media, wah nih orang gampang banget hidupnya. Bisa nggak sih ketika kita melihat mereka, kita itu benci apa enggak? Kita merasa iri atau enggak? Atau gampangnya gini, do you believe the image of God is there in the people you dislike? Bisa nggak? Mungkin kalau tadi pertanyaannya, emang iya lu merendahkan orang? Ah enggak lah, gue mau baik. Tapi kalau pertanyaan kayak gini, it's a little bit more complicated, right? Bisa nggak? Lu percaya nggak kalau misalkan gambar diri Tuhan itu juga ada atas hidup orang-orang yang bahkan sekalipun kita benci mungkin, yang kita nggak suka sama mereka, gitu ya. Dan hari ini kita pengen lihat perkataan Daud, teman-teman ya. Daud adalah raja Israel tadi ya, yang diurapi sama Samuel, yang menggantikan Saul. Jadi Daud itu menulis kitab Mazmur, dan di salah satu pasal ayatnya Daud nulis begini. Jadi kita mau lihat dari perspektif orang yang dalam tanda kutip direndahkan di awalnya. Oke, kita lihat Daud nulis apa. Engkau, ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini teman-teman ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Ayat 15 sampai 16, waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Ayat selanjutnya 17-18. Betapa sulitnya pikiranmu bagiku ya Allah, dan betapa banyak jumlahnya. Jika kuhitung lebih banyak dari pasir, bila aku bangun masih juga kupikirkan engkau. Dari sini ketika kita baca ini, apa sih yang kita rasain? Wah, Tuhan baik banget ya, Tuhan luar biasa banget, segitu memperhatikan kita. Kalau bahasa terjemahan baru yang biasanya mungkin sering kita baca, Tuhan tuh menenun kita dalam rahim ibu kita. Tuh enggak? Tuhan menenun kita dalam kandungan. Dan Daud bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi ketika kita baca ini, wah kita bisa lebih pede bilang we are valuable to God. And that's true, kita udah belajar itu di minggu lalu. Tapi hari ini gue pengen ajak kita semua untuk ngelihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Teman-teman, kalau kita percaya ayat ini tadi, kalau kita percaya ini berlaku buat diri kita, maka tahu nggak, kalau ayat ini yang dari tadi kita baca, itu juga berlaku untuk setiap orang yang baca ayat ini. Termasuk orang-orang yang mungkin kita nggak suka.
termasuk orang-orang yang mungkin kita benci, teman-teman. Ya, ayat ini benar untuk semua orang. Because God is with the person we don't like. Teman-teman. Jadi kalau kita lihat dosen kita yang mungkin agak nyebelin ya, kita harus tahu juga ketika dosen itu baca ayat ini, itu juga berlaku loh buat mereka. Tuhan juga menciptakan mereka, Tuhan juga yang menenun mereka di dalam kandungan ibu mereka. Ketika kita ngelihat saudara kita yang nyebelin ya, adik, kakak, koko, cici di rumah atau mungkin sepupu atau siapapun, nyebelin banget nih orang, atau bahkan orang tua kita sekalipun kadang-kadang nyebelin. Tapi ayatnya juga berlaku buat mereka. Tuhan juga yang merangkai tulang-tulang mereka. Tuhan juga mencatat setiap hari-harinya mereka dalam bukunya sebelum hari mereka pun dimulai, teman-teman. Ya, jadi semua orang itu diciptakan Tuhan untuk satu tujuan, teman-teman. Dan kita harus percaya bahwa kita semua bisa ngelihat God's image dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain, ketika kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan, ketika kita percaya kalau kita adalah buatan Allah diciptakan berdasarkan gambar dan rupanya Tuhan, bukan berarti kita membuat orang lain itu lebih tidak berharga. Knowing you're valuable to God is never meant to make other people less valuable to you, teman-teman. Jadi ketika kita ngelihat orang, ya, ini orang payah banget nih, cupu banget nih. Ini orang kayaknya gak bisa ngambil keputusan, aduh dia mah gak level sama kita, gue gak mau temenan sama dia. Tapi tahu gak apa yang Tuhan ngelihat terhadap temen lo itu yang lo gak suka? Tuhan ngelihat gambar dirinya dia atas hidup mereka, teman-teman. Amin. So, mungkin bagian yang terakhir, jadi pertanyaannya adalah how do we begin to see others like they are made in the image of God, gitu ya. Gimana kalau gitu caranya kita mulai untuk ngelihat orang lain, bahkan orang yang berbeda sekalipun dengan kita, untuk ngelihat mereka itu sama dengan kita, sama berharganya dengan kita, dan mereka juga diciptakan berdasarkan gambarnya Tuhan. Sebenarnya dari perintah Tuhan ini udah cukup menjawab ya. Tuhan bilang love God and love your neighbors, atau tetangga-tetangga kita. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Dan hari ini kita pengen menekankan lebih ke arah yang mengasihi sesama. Neighbors, ya neighbors itu bisa gue bagi jadi dua lagi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah get to know your close by neighbors. Ya tetangga di sini bukan berarti tetangga samping rumah, teman-teman ya. Bisa jadi tetangga kalian waktu ngampus mungkin. Tetangga kalian waktu kalian di kantor mungkin, alias yang duduknya mungkin deket-deketan sama kalian. Bisa coba kenal lagi sama mereka. Mungkin selama ini kalian cuma tahu-tahu aja, salaman taunya nama doang gitu kan, sama ngeliatin mereka dari jauh, kelakuannya begini, begitu, kita gak suka, tapi coba deh. Coba mungkin kalau ada tugas kelompok atau apapun, kita coba tanya tentang mereka. Mulai dari namanya kalau belum tahu ya, sebelum kita ngejudge orang, coba kita tanya mereka ada story apa sih, mereka ada cerita apa sih dalam kehidupan mereka, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita bantu juga, atau sebaliknya kita bisa ceritain juga sama tentang diri kita, mungkin ada juga sesuatu yang mereka bisa bantu, teman-teman. Ya, get to know your close by neighbors, dan yang kedua, get to know your distant neighbors, tetangga dekat sama tetangga jauh. Ketika kita ngomongin distant neighbors, sekali lagi ya, bukan berarti harus yang beda komplek, bukan berarti harus yang rumahnya mungkin beda minimal 3 sekat dari kita, bukan juga. Tapi kita bisa mikir ini secara generationally mungkin. Biasanya kalau kita ogah temenan sama orang yang mungkin lebih tua, lumayan beda jauh, ya, atau mungkin sebaliknya, kita ogah gak mau temenan sama orang yang mungkin jauh di bawah kita, lebih muda, kelihatannya masih bocah, ya, atau yang udah tua kelihatannya udah terlalu tua buat kita. Coba deh, mereka adalah distant neighbors ya kita. Mereka adalah tetangga-tetangga kita yang jauh secara mungkin umur. Kita bisa juga ngelihat secara apa? Financially probably. Ada yang biasanya udah kebiasaan nongkrong ya sama teman-temannya, sama lah mungkin.
Tapi ada yang mungkin temannya di kampus, biasanya kalau diajak pergi, males deh. Dan kalian tahu mungkin mereka kesusahan ekonominya, sehingga kalau diajak kemana-mana, males, ya kan. Selama ini kalau kita mikir, ya udahlah tinggalin aja. Coba deh kita get to know mereka. Coba kita lihat lagi kehidupan mereka. Ada gak sih sesuatu yang bisa kita pelajari dari mereka? Dan terlebih lagi, your close by neighbors, your distant neighbors, bisa gak kita ngelihat gambar diri Tuhan di dalam hidup mereka, teman-teman. So, bottom line kita untuk minggu ini, everyone is someone made uniquely in God's image. Setiap orang yang kita temui adalah orang yang dibentuk berdasarkan gambar diri Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bisa expect untuk menemukan Tuhan, untuk ngelihat Tuhan di setiap orang yang kita temui. Gak peduli seberapa bedanya mereka dengan kita. Dari penampilannya, dari fashion style-nya, mungkin dari segi sikapnya mungkin, atau bahkan dari kepercayaan mereka sekalipun berbeda dengan kita, mereka juga diciptakan berdasarkan God's image, teman-teman. Dan ketika kita percaya hal ini, ketika kita percaya kalau kita sendiri adalah valuable di mata Tuhan, hari ini Tuhan pengen ngajak kita untuk challenge yang baru lagi, yaitu untuk ngelihat setiap orang, again, khususnya buat orang-orang yang kita kurang cocok, untuk mengerti bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan. Amin, kita selesai di exclusive drop, teman-teman. Part ini hanya series ini cuma 2 minggu. So I think the biggest challenge for us is this actually. Ya, hal ini gak mudah. Jadi gue pengen kita semua ingat ini sama-sama untuk jadi challenge kita ke depan, kita jalanin bareng-bareng. Dan nanti ketika teman-teman masuk ke dalam small group, gue minta tolong untuk coba deh bahas salah satunya tentang siapa sih orang tetangga kalian, orang dekat kalian mungkin yang selama ini kalian kurang bisa akur, kalian kurang suka aja kayaknya, kurang demen aja, siapa? Kemudian yang kedua adalah bisa nggak kalian coba cari cara gimana sih kita bisa ngelihat ada gambar Tuhan juga loh dalam kehidupan mereka. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa, teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau boleh taburkan pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk satu reminder yang luar biasa Tuhan. Untuk membuka mata kami lebih luas lagi. Untuk percaya Tuhan bahwa ketika kami tahu kami berharga di mata Tuhan, itu juga berarti bahwa setiap orang yang kita temui sama berharganya dengan diri kita Tuhan. Aku berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari ini mengambil komitmen, mereka mau berusaha untuk melihat itu dalam kehidupan teman mereka, atau mungkin keluarga mereka sekalipun yang tinggal serumah sama mereka, atau siapapun orang yang mereka temui setiap harinya. Kalau mereka mau belajar untuk melihat gambar diri Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mungkin mereka kurang suka, aku berdoa Tuhan biar Roh Kudus yang selalu pimpin mereka dalam setiap keputusan yang mereka akan ambil, sikap diri mereka terhadap orang-orang tersebut. Dan aku percaya Bapa, ketika kami sudah terbiasa melakukan ini, maka gak ada yang mustahil nanti bagi Tuhan. Kami percaya satu saat nanti Bapa, kami bisa ngelihat semua orang sama berharganya dengan diri kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk ke dalam small group discussion, aku berdoa berkati setiap small group leader, berkati setiap kami yang akan berdiskusi. Aku berdoa biarlah Tuhan hadir dalam setiap small group kami. Biar ada keterbukaan di sana Tuhan. Dan kami percaya setiap adanya keterbukaan, maka Tuhan bisa memulihkan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar nanti habis kami small group discussion, kami mau pulang, kami berpisah satu dengan yang lainnya. Berdoa biarlah Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini.
Kau berkati sekolah, kuliah, pekerjaan mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, teman-teman mereka semuanya Engkau yang pelihara. Mulai dari hari ini Tuhan, bahkan sampai ke depannya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat berdiskusi. Happy Sunday, God bless you.